Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai mekanisme infrastruktur cloud. Jadi mekanisme infrastruktur cloud ini adalah suatu bangunan dasar dari lingkungan cloud. Ini yang membentuk dasar dari arsitektur teknologi cloud. Nah, mekanisme infrastruktur cloud itu terdiri dari perimeter jaringan logis, server virtual, perangkat penyimpanan cloud, monitor penggunaan cloud, replikasi sumber daya, dan lingkungan siap pakai. Perimeter jaringan logis ini didefinisikan sebagai isolasi lingkungan jaringan dari jaringan komunikasi lainnya. Perimeter jaringan logis menetapkan batas jaringan virtual yang dapat mencakup dan mengisolasi sekelompok sumber daya TI berbasis cloud yang dapat didistribusikan secara fisik. Ini ada gambar 7.1 di notasi garis putus-putus yang digunakan untuk menunjukkan batas perimeter jaringan logik. Nah, mekanisme ini dapat diterapkan untuk mengisolasi atau untuk memisahkan sumber daya TI di cloud dari pengguna yang tidak berwenang. Juga mengisolasi sumber daya TI di cloud dari non-pengguna. Jadi mengisolasi sumber daya TI di cloud dari konsumen cloud. Dan terakhir, mengontrol bandwidth yang tersedia untuk sumber daya TI yang terisolasi. Perimeter jaringan logis biasanya dibuat melalui perangkat jaringan yang memasok dan mengontrol aktivitas pusat data, dan biasanya digunakan sebagai lingkungan TI virtual. Ini mencakup ada virtual firewall. Jadi di sini sumber daya TI yang secara aktif memfilter lalu lintas jaringan ke dan dari jaringan yang terisolasi ini sambil mengontrol interaksinya dengan internet. Nah, yang kedua, jaringan virtual. Ini biasa diperoleh melalui VLAN atau virtual LAN. Sumber daya TI ini mengisolasi lingkungan jaringan dalam infrastruktur pusat data. Ada gambar 7.2 adalah simbol yang digunakan untuk mewakili firewall virtual. Ini firewall virtual dan jaringan virtual. Ada gambar 7.3. Ini menggambarkan skenario di mana satu perimeter jaringan logis ini berisi lingkungan lokal konsumen cloud, sementara yang lain berisi lingkungan berbasis cloud dari penyedia cloud. Nah, perimeter ini terhubung melalui VPN yang melindungi komunikasi antara setiap bagian, gitu ya. Karena VPN ini biasanya diimplementasikan dengan enkripsi dari poin ke poin, dan dari paket data yang dikirim ini antara endpoint yang berkomunikasi. Nah, ini ada studi kasus. Jadi misalnya DT.gov ini telah memvirtualisasikan infrastruktur jaringan. Ya, udah gambar jaringannya untuk menghasilkan tata letak jaringan logis yang mendukung segmentasi dan isolasi jaringan. Nah, gambar 7.4 ini menggambarkan perimeter jaringan logis yang diterapkan di setiap pusat data DT.gov. Ini sebagai berikut. Jadi ada router. Nah, router ini terhubung ke internet dan extranet, gitu ya. Terhubung ke jaringan firewall eksternal, Nah, ini memberikan kontrol dan perlindungan jaringan ke batas jaringan eksternal. Ini menggunakan jaringan virtual. Jadi yang secara logis ini mengabstraksi jaringan eksternal dan perimeter extranet. Nah, perangkat yang terhubung ke perimeter jaringan ini diisolasi dan dilindungi dari pengguna eksternal. Jadi tidak ada sumber daya TI konsumen cloud yang tersedia dalam batasan ini. Terus selanjutnya ada DMZ. Ini perimeter jaringan logis. Ini sebagai zona delimiterisasi atau DMZ yang dibuat antara firewall eksternal dengan firewall manajemen dan firewall cloud service. Nah, di sini diabstrakkan sebagai jaringan virtual. Dia menampung server proxy. Ini yang merupakan akses perantara ke layanan jaringan yang umum digunakan. Contohnya ada DNS, ada email, ada web portal, ya.
serta server web dengan fungsi untuk manajemen eksternal. Nah, lalu lintas jaringan yang meninggalkan server proxy yang ada di DMZ ini melewati si firewall manajemen. Nah, firewall manajemen ini mengisolasi parameter jaringan manajemen yang menampung server yang menyediakan sebagian besar layanan manajemen. Dan ini dapat diakses oleh konsumen cloud secara eksternal. Nah, layanan ini disediakan untuk mendukung layanan mandiri dan alokasi sumber daya TI berbasis cloud sesuai permintaan. Ini ada juga lalu lintas ke sumber daya TI berbasis cloud, ini melalui DMZ gitu ya, ke firewall cloud service. Ini mengisolasi setiap jaringan parameter konsumen cloud yang diabstraksikan oleh jaringan virtual. Ini diisolasi dari jaringan lain. Baik manajemen network parameter dan isolasi virtual network ini terhubung ke intra data firewall pusat gitu ya, yang mengatur lalu lintas jaringan ke dan dari pusat data DTGov ya. Ini terhubung ke router juga, router pusat data di parameter jaringan pusat data. Jadi di sini firewall virtual dialokasikan dan untuk mengatur lalu lintas sumber daya TI virtualnya. Sumber daya TI ini terhubung melalui jaringan virtual yang terisolasi dari konsumen cloud, dan firewall virtual dan jaringan virtual terisolasi bersama-sama membentuk perimeter jaringan logis untuk konsumen cloud. Selanjutnya server virtual. Jadi server virtual ini adalah bentuk perangkat lunak virtualisasi yang mengemulasi server fisik. Server virtual ini digunakan oleh penyedia cloud untuk berbagi server fisik yang sama dengan banyak konsumen cloud dengan menyediakan instance server virtual individu kepada konsumen cloud. Nah, ini ada gambar 7.5. Di gambar 7.5 ini menunjukkan 3 server virtual yang dihost oleh 2 server fisik. Nah, jumlah instance yang dapat dibagi oleh server fisik ini tergantung atau dibatasi oleh kapasitas dari server fisik ini. Nah, server virtual mewakili blok bangunan yang paling mendasar dari lingkungan cloud. Setiap server virtual ini dapat menampung banyak sumber DTI, solusi berbasis cloud, dan berbagai mekanisme komputasi cloud lainnya. Konsumen cloud yang menginstal atau menyewa server virtual ini dapat menyesuaikan lingkungan mereka gitu ya, secara independen dari konsumen cloud lain yang mungkin menggunakan server virtual yang dihosting oleh server fisik yang sama. Ada gambar 7.6. Ini menggambarkan server virtual yang menghosting layanan cloud yang sedang diakses oleh konsumen layanan cloud B, sedangkan konsumen layanan cloud A ini mengakses server virtual secara langsung untuk melakukan tugas administrasi gitu. Jadi cloud B ini ada layanan dulu gitu ya, layanan cloud. Terus cloud infrastruktur mekanisme. Jadi ada studi kasus. Jadi lingkungan infrastruktur as a service DTGov ini berisi server virtual yang di-host, yang dipakai pada server fisik. Nah, ini menjalankan perangkat lunak hypervisor. Ini yang mengontrol server virtual. Vim ini digunakan untuk mengkoordinasikan server fisik dalam kaitannya dengan pembuatan instance server virtual. Nah, biasanya ini digunakan di setiap pusat data untuk menerapkan implementasi lapisan virtualisasi yang seragam. Ini ada gambar 7.7. Ini menggambarkan beberapa server virtual berjalan di atas server fisik yang semuanya dikendalikan oleh Vim pusat. Ini ada gambar 7.8 konsumen cloud. Pertama itu menggunakan portal layanan untuk memilih server virtual dan salinan image-nya yang sesuai dibuat perangkat penyimpanan cloud. Ini dikendalikan oleh si konsumen cloud ya, sini di copy gitu ya. Dan konsumen cloud ini memulai server. 3 menggunakan portal pengguna dan administrasi dan berinteraksi dengan Vim untuk membuat instance server virtual.
Ini melalui perangkat keras yang mendasarinya gitu ya. Nah, si konsumen cloud yang kelima ini dapat menggunakan dan menyesuaikan server virtual melalui fitur lain di portal pengguna dan administrasi. Perangkat penyimpanan cloud. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud ini mewakili perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyediaan berbasis cloud. Contoh perangkat ini dapat divirtualisasi, mirip dengan bagaimana server fisik dapat menghasilkan image server virtual. Nah, perangkat penyimpanan cloud biasanya dapat menyediakan alokasi kapasitas peningkatan gitu ya, untuk mendukung mekanisme bayar per penggunaan. Perangkat penyimpanan cloud dapat diekspos untuk akses jarak jauh melalui layanan penyimpanan cloud. Nah, perhatian utama yang terkait dengan penyimpanan cloud adalah keamanan, integritas, dan kerahasiaan data yang menjadi lebih rentan untuk disusupi atau dikompromikan ketika dipercayakan kepada penyedia cloud eksternal dan pihak ketiga lainnya. Ada tingkat cloud storage, tingkat penyimpanan cloud. Jadi mekanisme perangkat penyimpanan cloud ini menyediakan unit penyimpanan data logis yang umum gitu ya. Ini seperti file ini kumpulan data dikelompokkan ke dalam file yang terletak di folder. Terus ada blok, ini tingkat penyimpanan terendah dan paling dekat dengan perangkat keras gitu ya. Blok adalah unit data terkecil yang masih dapat diakses secara individual. Terus ada set data, ini adalah kumpulan data diatur ke dalam format berbasis table, dibatasi atau rekaman. Itu ada objek ini data dan metadata yang terkait diatur sebagai sumber daya berbasis web. Ini ada gambar 7.9. Jadi masing-masing tingkat penyimpanan data ini biasanya dikaitkan dengan jenis antarmuka teknis tertentu yang sesuai dengan jenis perangkat penyimpanan awan dan layanan penyimpanan awan yang digunakan untuk mengekspos API. Antarmuka penyimpanan jaringan. Penyimpanan jaringan biasanya termasuk dalam kategori antarmuka penyimpanan jaringan. Nah, ini termasuk perangkat penyimpanan yang sesuai dengan protokol standar industri. Ini seperti SCSI, SCSI gitu ya, untuk blok penyimpanan dan blok pesan server. Ini misalnya SMB, Sistem File Internet Umum atau CIFS, dan Sistem File Jaringan. Ini NFS untuk penyimpanan file dan jaringan. Penyimpanan file ini memerlukan penyimpanan data individu dalam file terpisah. Jadi yang dapat memiliki ukuran dan format berbeda dan diatur ke dalam folder dan subfolder. File asli sering diganti dengan file baru yang dibuat ketika data telah dimodifikasi. Tingkat pemrosesan penyimpanan dan ambang batas untuk alokasi file biasanya ditentukan oleh sistem file itu sendiri. Untuk penyimpanan blok ini membutuhkan data dalam format tetap atau dikenal sebagai blok data yang merupakan unit terkecil yang dapat disimpan dan diakses, dan format penyimpanan yang paling dekat dengan perangkat keras. Antarmuka penyimpanan objek. Ini berbagai jenis data dapat dirujuk dan disimpan sesuai sumber daya web. Ini disebut sebagai penyimpanan objek yang didasarkan pada teknologi yang dapat didukung berbagai jenis data dan media. Nah, antarmuka manajemen data Cloud Asosiasi Industri Jaringan Penyimpanan atau CDMI SNIA ini mendukung penggunaan antarmuka penyimpanan objek. Antarmuka penyimpanan basis data. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud berdasarkan antarmuka penyimpanan basis data atau database biasanya mendukung bahasa query selain operasi penyimpanan dasar. Manajemen penyimpanan dilakukan menggunakan API standar atau antarmuka pengguna administratif. Klasifikasi antarmuka penyimpanan ini bisa dibagi menjadi dua kategori sesuai dengan struktur penyimpanannya. Ini ada penyimpanan data relasional. Jadi database relasional atau perangkat penyimpanan relasional ini mengandalkan tabel untuk mengatur data
serupa ke dalam baris dan kolom. Tabel dapat memiliki hubungan satu sama lain untuk membentuk struktur data yang meningkat untuk melindungi integritas data dan untuk menghindari redundansi data, atau yang biasa disebut sebagai normalisasi data. Penyimpanan relasional biasanya melibatkan penggunaan standar industri, yaitu struktur query language atau SQL. Yang kedua, penyimpanan data non-relasional. Penyimpanan non-relasional atau biasa disebut dengan NoSQL ini jauh dari model database relasional, karena model ini menetapkan struktur lebih longgar untuk data yang disimpan dengan lebih sedikit penekanan pada pendefinisian hubungan dan relasi normalisasi data. Laut infrastruktur mekanisme ya, ada contoh di kasusnya. Jadi si DTGov ini memberi konsumen cloud akses ke perangkat penyimpanan cloud berdasarkan antarmuka penyimpanan objek. Nah, layanan cloud yang mengekspos API ini menawarkan fungsi dasar pada objek yang disimpan. Ini seperti mencari, membuat, menghapus, dan memperbarui fungsi. Nah, fungsi pencari ini menggunakan susunan objek hierarki yang menyerupai sistem file. Selanjutnya, DTGov ini menawarkan layanan cloud yang digunakan secara eksklusif dengan server virtual dan memungkinkan pengguna perangkat penyimpanan cloud melalui antarmuka jaringan penyimpanan blok. Nah, dua layanan cloud ini menggunakan API yang sesuai dengan CDMI versi 1 SNIA. Perangkat penyimpanan cloud berbasis objek memiliki sistem penyimpanan yang mendasarinya dengan kapasitas penyimpanan variabel. Ini dikontrol secara langsung oleh komponen perangkat lunak dan juga menampilkan antarmuka. Nah, perangkat lunak ini memungkinkan pembuatan perangkat penyimpanan cloud terisolasi yang dialokasikan untuk konsumen cloud. Ini ada gambar 7.10. Jadi konsumen cloud ini berinteraksi dengan portal pengguna dan administrasi untuk membuat perangkat penyimpanan cloud dan menentukan kebijakan kontrol akses. Ini untuk nomor 1. Dan nomor 2, portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak penyimpanan cloud untuk membuat instan perangkat penyimpanan cloud dan menetapkan kebijakan akses yang diperlukan ke objek datanya. 3. Setiap objek data ditetapkan ke perangkat penyimpanan cloud dan semua objek data disimpan dalam volume penyimpanan virtual yang sama. Konsumen cloud menggunakan user interface perangkat penyimpanan cloud eksklusif untuk berinteraksi dengan objek data. Nah, kontrol akses ini diberikan per objek dan menggunakan kebijakan akses terpisah untuk membuat, membaca dari, dan menulis ke setiap objek data. Objek data dapat diakses dari aplikasi web dan antarmuka layanan web yang diimplementasikan oleh perangkat lunak penyimpanan cloud. Nah, pembuatan perangkat penyimpanan cloud berbasis blok. Konsumen cloud dikelola oleh platform virtualisasi yang memberikan contoh implementasi penyimpanan virtual. Ada gambar 7.11. Jadi perangkat penyimpanan cloud atau LUN ini harus ditetapkan oleh FVM ke server virtual yang ada sebelum dapat digunakan. Kapasitas perangkat penyimpanan cloud berbasis blok dinyatakan dengan peningkatan 1 GB. Nah, ini dapat dibuat sebagai penyimpanan tetap yang dapat dimodifikasi oleh konsumen cloud secara administratif atau sebagai penyimpanan ukuran variabel yang memiliki kapasitas awal misalnya 5 GB yang secara otomatis bertambah dan berkurang sebesar 5 GB sesuai permintaan pengguna. Ini ada gambarnya 7.11. Jadi pertama itu konsumen cloud ini menggunakan portal pengguna dan administrasi untuk membuat dan menetapkan perangkat penyimpanan cloud ke server virtual yang ada. Terus ada 2A, portal pengguna dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak VIM. Terus ada 2B, ini membuat dan mengkonfigurasi LUN yang sesuai.
Terus ada 3A, jadi setiap perangkat penyimpanan cloud ini menggunakan LUN terpisah yang dikendalikan oleh platform virtualisasi, dan konsumen cloud dari jarak jauh masuk ke server virtual secara langsung. Dan 3B ini untuk mengakses perangkat penyimpanan cloud. Selanjutnya monitor penggunaan cloud. Mekanisme monitor penggunaan cloud ini adalah program perangkat lunak ringan gitu ya, dan otonom yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data pengguna sumber daya TI. Monitor penggunaan cloud dapat hadir dalam format yang berbeda. Bagian yang akan datang menjelaskan 3 format implementasi berbasis agen yang umum. Masing-masing dapat dirancang untuk meneruskan data pengguna yang dikumpulkan ke database log untuk tujuan pasca pemrosesan dan pelaporan. Terus ada agen pemantau. Agen pemantau ini adalah perantara program perantara yang digerakkan oleh peristiwa yang ada sebagai agen pelayanan dan berada di sepanjang jalur komunikasi yang ada. Tujuannya adalah untuk memantau dan menganalisis aliran data secara transparan. Ini ada nanti gambar 7.12 di slide selanjutnya. Nah, jenis monitor penggunaan cloud ini biasanya digunakan untuk mengukur lalu lintas jaringan dan metrik pesan. Ini gambar 7.12. Jadi pertama tuh konsumen cloud ini mengirim pesan permintaan ke layanan cloud, ke cloud service. Nah, si agen pemantau di tengah-tengah, jadi dia motong pesan untuk mengumpulkan data pengguna yang relevan sebelum mengizinkan atau melanjutkan ke layanan cloud. Ini 3A, si agen pemantau menyimpan, yang 3B ini menyimpan data pengguna yang dikumpulkan dalam database log. Nah, terus setelah sampai ke layanan cloud, nah layanan cloud ini balas dengan pesan respon. Nomor 4, yang dikirim kembali ke konsumen ini ya, tanpa dicegat oleh agen pemantau, jadi langsung ke konsumennya. Ada agen sumber daya. Jadi agen sumber daya ini adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data pengguna dengan melakukan interaksi berbasis peristiwa dengan perangkat lunak sumber daya khusus. Nah, modul ini digunakan untuk memantau metrik penggunaan yang berbasis peristiwa juga yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diamati di tingkat perangkat lunak sumber daya. Ini seperti memulai, menangguhkan, melanjutkan, dan penskalaan vertikal. Ini ada gambarnya di 7.13. Jadi pertama, agen sumber daya ini secara aktif memantau server virtual dan mendeteksi peningkatan pengguna. Dilihat, dipantau. Terus agen sumber daya ini menerima pemberitahuan dari program manajemen sumber daya yang mendasari bahwa server virtual sedang ditingkatkan sini, dan penyimpanan data pengguna dikumpulkan dalam database log sesuai dengan metrik pemantaunya, dan tidak akan masuk ke database. Nah, juga ada agen pooling. Jadi agen pooling ini adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data pengguna layanan cloud dengan mengumpulkan sumber daya TI. Jenis monitor layanan cloud ini biasanya digunakan untuk memantau status sumber daya TI secara berkala, seperti waktu aktif dan waktu henti. Ada gambarnya di 7.14. Jadi di sini si agen pooling ini memantau status layanan cloud yang dihosting oleh server virtual dengan mengirimkan pesan permintaan pooling berkala dan menerima pesan respon pooling yang melaporkan status penggunaan A. Status penggunaan A setelah jumlah siklus pooling sehingga menerima status penggunaan B. Nah, di mana agen pooling mencatat nih status penggunaan baru ke dalam database lognya. Terus replikasi sumber daya. Jadi didefinisikan sebagai pembuatan beberapa contoh dari sumber daya TI yang sama. Replikasi biasanya dilakukan ketika ketersediaan dari kinerja sumber daya TI ini perlu ditingkatkan. Jadi perlu ada replikasi. Teknologi virtualisasi digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme replikasi sumber daya untuk mereplikasi sumber daya TI berbasis cloud. Ini gambar 7.16. Jadi 7.16 ini hypervisor mereplikasi beberapa contoh server
virtual menggunakan image server virtual yang disimpan. Jadi si Hypervisor ini platform virtualisasi, ini dapat mengakses si citra server virtual untuk membuat beberapa instan atau untuk menyebar dan mereplikasi lingkungan yang sudah jadi atau seluruh aplikasi. Umumnya jenis sumber daya TI yang direplikasi ini mencakup implementasi layanan cloud dan berbagai bentuk replikasi perangkat penyimpanan data cloud. Ini ada studi kasus gitu ya. Studi kasusnya, misalnya DT Gov ini menetapkan satu set server virtual untuk ketersediaan tinggi yang dapat secara otomatis pindah ke server fisik yang berjalan di pusat data yang berbeda. Jadi dia ada dua, ada data center A, data center B ya, sebagai respon terhadap kondisi kegagalan. Nah, ini skenario ini di gambar 7.17 sampai 7.19, di mana server virtual yang berada pada server fisik berjalan pada satu pusat data ini bisa mengalami kondisi kegagalan. VIM dari pusat data yang berbeda berkoordinasi untuk mengatasi ketidaktersediaan dengan mengalokasi server virtual ke server fisik yang berbeda di pusat data yang lain. Gitu ya. Jadi di gambar 17 ini server virtual ketersediaan tinggi berjalan di pusat data A, instan VIM di pusat data A dan B. Ya, instan ini VIM di A dan B menjalankan fungsi koordinasi yang memungkinkan deteksi koordinasi kegagalan. Image VM yang disimpan direplikasi di antara pusat data sebagai hasil dari arsitektur kesediaan tinggi. Gambar selanjutnya gambar 7.18. Nah, virtual server menjadi unavailable di data center A, tidak tersedia. VIM di data center B ini mendeteksi kondisi kegagalan dan mulai merelokasi server high availability dari data center A ke data center B. Nah, ini 7.19, sebuah instan baru dari server virtual dibuat dan tersedia di data center B. Jadi ketika data center A ini fail, down gitu ya, dia akan up membuat baru si server virtual di data center B. Kayak kenapa di sini high capability atau ketersediaan yang tinggi. Lingkungan siap pakai, mekanisme lingkungan yang siap pakai ini di gambar 7.20. Ini adalah komponen yang menentukan model pengiriman cloud platform as a service. Ini mewakili platform berbasis cloud, jadi yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi yang terdiri dari sekumpulan sumber daya TI yang sudah terpasang, siap untuk digunakan dan disesuaikan oleh cloud konsumen. Nah, lingkungan ini digunakan oleh konsumen untuk mengembangkan dan menyebarkan layanan dan aplikasi mereka sendiri gitu ya, dari jarak jauh di dalam cloud. Lingkungan siap pakai yang khas ini mencakup sumber daya TI yang telah diinstal sebelumnya seperti database, middleware, alat pengembangan, dan alat tata kelola. Lingkungan siap pakai umumnya dilengkapi dengan perangkat pengembangan perangkat lunak gitu ya, atau SDK lengkap yang memberikan akses ke program kepada konsumen cloud ke teknologi pengembangan yang terdiri dari tumpukan pemrograman pilihan mereka. Nah, ini gambar 7.20. Di konsumen cloud mengakses lingkungan siap pakai yang di-hosting di server virtual. Jadi sudah siap semuanya. Nah, ini ada studi kasusnya. Misalnya ada perusahaan ATN ini mengembangkan dan menyebarkan beberapa aplikasi bisnis non kritis. Ini menggunakan lingkungan platform as a service yang disewa. Salah satunya adalah aplikasi web katalog. Katalog ini berbasis Java yang digunakan untuk switch dan router yang mereka produksi. Nah, aplikasi ini digunakan oleh pabrik yang berbeda, tapi tidak memanipulasi data transaksi, melainkan diproses oleh sistem kontrol stok terpisah. Logika aplikasi dibagi menjadi logika front end dan logika back end. Logika front end digunakan untuk memproses query sederhana dan pembaruan katalog. Nah, bagian back endnya berisi logika yang diperlukan untuk membuat katalog lengkap dan menghubungkan komponen serupa
dengan nomor bagian. Ini ada gambarnya 7.21. Jadi sini pengembang nomor 1 itu pengembang menggunakan SDK yang disediakan untuk mengembangkan aplikasi web katalog nomor bagian. 2A, perangkat lunak aplikasi digunakan pada platform web dibuat untuk dua lingkungan. Tadi ada front end 2A dan ada back end 2B. Nomor 3, aplikasi tersedia untuk digunakan dan satu pengguna akhir mengakses contoh front endnya. Nomor 4, perangkat lunak yang berjalan di contoh front end ini memanggil tugas yang berjalan di contoh back end sesuai dengan pemroses yang diperlukan oleh pengguna akhir. Nah, nomor 5, perangkat lunak aplikasi yang diterapkan di kedua front end back end instan ini didukung oleh perangkat penyimpanan cloud yang menyediakan penyimpanan data aplikasi yang persisten. Terima kasih.